Saya akan spesifik kali ini ke sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Karena sila yang pertama dan yang kedua sudah saya bahas di momen IPWK yang lain. Kalau Bapak Ibu pengen tahu, langsung kunjungi channel YouTube-nya. Channel YouTube-nya namanya Ustadz Suparman Abdul Karim. Baik, saya masuk ke sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Kita tahu betul hari ini negara adikuasa, negara yang paling berkuasa di muka bumi ini adalah Amerika Serikat. Dan tahukah kita apa rahasianya Amerika sangat berkuasa? Yakni people, masyarakatnya, rakyatnya tidak bisa diadu domba. Mereka betul-betul bersatu dalam satu kesatuan, United States of America itu. Walaupun mereka banyak negara bagian, tapi mereka bersatu. Itulah yang membuat Amerika sangat berkuasa. Ditambah lagi mereka menguasai teknologi, bahkan teknologi persenjataan. Kita ingat Tiongkok atau Cina, yang mungkin sekitar 40-50 tahun yang lalu, Cina itu negara yang sangat sengsara. Karena terlalu banyak manusianya, beban demografinya itu luar biasa. Terlalu banyak rakyatnya. Mereka bingung mau dikasih makan apa itu rakyat Cina. Yang per 2025 ini saja sudah 1,4 miliar. Saking banyaknya. Jadi kalau kita 270 juta, masih tangih rakyat Indonesia sama Cina itu. Cina yang dulu berat sekali hidupnya pas-pasan bahkan kelaparan. Hari ini Cina sudah menjadi negara yang sangat berkuasa di dunia internasional. Amerika juga takut sama Cina itu. Ekonomi sudah dikuasai Tiongkok. Ketika dunia barat memberi sanksi kepada Cina, baik persenjataan dan lain sebagainya, bikin senjata sendiri mereka. Bahkan Cina sekarang sudah menerbangkan satelit, yang dengan satelit baru Cina bisa melakukan operasi medis lebih dari 5.000 km. Ini saya umpamakan aja begini nih. Dokternya di Sukadanaham, yang dioperasinya di Papua, bisa presisi, tidak meleset. Pisau bedah nggak meleset. Pakai kecanggihan teknologi mereka. Itu Cina, sehebat itu. Nah, mengapa Cina yang dulu punya beban begitu besar sekarang menjadi negara yang sangat berkuasa? Karena people, karena mereka menjaga persatuan dan kesatuan. Rakyatnya bersatu. Pada kesempatan kali ini, kita ingin membawa bangsa dan negara kita ini menjadi negara besar, negara maju. Ya kalau kita besar bukan untuk menjajah negara lain, tapi untuk nolong negara lain. Karena Indonesia itu nggak punya DNA menjajah orang, nggak ada. Kita bukan bangsa Eropa yang menjajah, bukan. Kita nggak punya DNA menjajah. Tapi kalau kita ingin nolong orang, ya kita harus kuatkan dulu bangsa dan negara kita. Jangan teriak-teriak jihad bela Palestina. Teriaknya demo bela Palestina. Tapi di dalam negeri sendiri bikin rusuh. Iya apa iya kira-kira? Kan ada kan? Orang yang teriak-teriak bela Palestina itu Pak, bikin rusuh itu. Bikin rusuh di negeri sendiri. Lah gimana dia mau nolong bangsa lain dong, di negaranya sendiri dia rusuh. Kerjanya demo aja berjilid-jilid kan begitu. Kalau kita ingin menjadikan negara kita besar, maka kita harus jaga persatuan dan kesatuan. Mengapa saya sampai sentil itu tadi? Coba lihat fenomena HTI. Yang suka demo bela Palestina itu sekarang kan HTI. Oh kalau Pak Babinsa hafal itu. Karena beliau punya ilmu intelijennya kan begitu. HTI itu kan. Cuma kalau kita ingin sadar yang lebih dalam, mereka tidak benar-benar bela Palestina. Mereka hanya mengglorifikasi Palestina untuk memanfaatkannya. Ecak-ecaknya peduli Palestina, ecak-ecaknya bela Palestina, tapi ujung-ujungnya apa? Tegakkan khilafah. Di satu sisi dia solidaritas Palestina, bela Palestina, jihad Palestina, tapi di sisi lain dia ingin tegakkan khilafah. Loh kalau dia ingin tegakkan khilafah, berarti dia akan merongrong negara kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya kita perang saudara. Jadi PR nih buat anak muda Indonesia, kalau Anda ingin nolong negara lain, termasuk menolong saudara kita di Palestina, atau bangsa-bangsa lain dijajah, maka
kuatkan kita dulu, hebatkan Indonesia dulu. Kalau kita punya kemampuan militer, persenjataan perang secanggih Amerika, punya pesawat F-35, pesawat siluman, kan begitu. Kita punya kemampuan intelijen secanggih Israel yang dipimpin oleh Benyamin Netanyahu itu. Ya kita harus sehebat itu dulu. Punya kemampuan ekonomi sehebat Tiongkok, sehebat Cina. Punya kemampuan ekonomi, politik, dan keamanan sehebat Rusia. Nah kalau kita sudah masuk ke taraf itu, Indonesia sudah jadi negara maju, ya kita bisa menolong negara orang. Karena kita sudah punya sejarah tentang sebuah kejayaan. Kejayaan Majapahit itu luar biasa, menguasai Asia Tenggara itu. Indonesia bisa mengulang kejayaan masa Majapahit, tapi syaratnya cuma satu sebetulnya. Jaga persatuan dan kesatuan. Jangan mau diadu domba orang. Nah kelemahan bangsa kita ini satu, mudah diracuni dengan bahasa agama. Orang menggunakan bahasa agama, akhirnya kita terperdaya. Bagi orang Indonesia kalau udah ngomongin agama itu udah bener aja pokoknya. Jadi mudah sekali kita dimanipulasi pakai agama. Perlu diketahui bahwasanya berbohong paling gampang itu adalah menggunakan bahasa agama. Manipulasi paling gampang itu menggunakan bahasa agama. Apalagi sudah ngutip Al-Quran maupun hadis. Sampai-sampai Nabi itu saking keselnya sama orang-orang yang suka teriak bela Islam, tapi kenyataannya bukan. Abghadul ibad ilallah. Hamba Allah yang paling dimurkai, yang paling dibenci itu adalah mangkana taubuhu khairam min amalih. Orang yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Angtakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Bajunya jubah kenabian, tapi kelakuan preman. Hati-hati sekarang banyak orang pakai imamah mudeng-mudeng, pakai jubah agama, tapi sebetulnya dia sedang membajak agama demi kepentingan politik, pribadi, dan golongannya. Hati-hati. Ini kelemahan kita. Bahkan ini menjadi kelemahan umum masyarakat muslim di Timur Tengah. Coba kita lihat. Suriah itu perang saudara atas nama agama. Padahal mereka satu suku, satu bangsa. Irak perang saudara, Libya perang saudara, Yaman perang saudara. Mau apa kita kalau begitu modelnya? Yang paling ngenes itu Afghanistan. Sukunya nggak banyak, madhabnya madhab tunggal, Islamnya 100% Islam, tapi bunuh-bunuhan. Karena paling mudah dimanipulasi dengan bahasa agama. Itu kelemahan pertama. Kelemahan yang kedua, bangsa kita ini semangatnya terlalu menggebu-gebu. Kalau terlalu menggebu-gebu itu kayak ini, kayak kambing kebelet kawin. Biar gak terlalu serius. Kayak kambing kebelet kawin. Atau kayak pengantin baru yang belum pengalaman. Semangatnya di awal anget-anget tayaya. Makanya kita kalau dukung timnas itu jangan terlalu semangat. Ujung-ujungnya kayak kerupuk, langsung melempem. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kelemahan bangsa kita ini banyak orang yang mudah jadi pengkhianat. Jadi melupakan kawan. Apa bahasanya itu? Menjegal kawan seiring, menggunting dalam melipatan, menjadi bara dalam sekam. Kalau kata Ki Hajar Dewantoro, zaman dulu itu ada slogannya apa? Ingarso suntulodo, ing madyo mangun kerso, tuturi handayan. Kalau zaman sekarang ini sudah dipelesetkan. Ingarso numpuk bondo, ing madyo mangan konco, tuturi golek rai. Ya kita kan dikhianati oleh kawan sendiri, betul gak kira-kira? Ya kapan kita mau maju, nggak ada setia kawan. Makanya benarlah prinsip orang tua kita zaman dulu itu, kalau kita sudah numpang makan di rumahnya, bahkan numpang berak di WC rumahnya, dia saudara. Jangan pernah dikhianati. Orang dulu kalau sudah pernah numpang nginep di rumah kawannya, macarin adik kawan aja gak berani loh. Karena dianggap khianat. Nah zaman sekarang udah semakanan, sehidup semati, kadang-kadang tega-teganya makan teman dewek. Ya kapan kita bisa maju kalau begitu? Banyak pengkhianat. Makanya jadi apapun jadi pengkhianat kan. Banyak jadi pengkhianat, lupa diri. Nah jangan sampai sedemikian lupa. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, penyakit orang Indonesia itu feodal. Apa yang disebut feodal itu?
Karena sebelumnya nggak pernah pakai sepatu. Baru belajar pakai sepatu, feodalnya Pak. Baru juga jadi pejabat. Udah kayak nggak ada yang selevel sama dia lagi. Jalan aja dagunya udah naik. Feodalnya. Arab dindoro akan itu. Kalau kata orang Jawa tuh meriayani. Ini penyakit orang Indonesia itu. Nggak bisa pakai jas atau pakai sepatu. Udah kayak nggak ada level sama dia. Penyakit feodal. Maka kita sebagai sebuah bangsa kalau ingin besar, ayo kita amalkan prinsip orang tua zaman dahulu. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Merunduk sama rata, tegak pun tanpa raja. Kita sama, saling menguatkan satu sama lainnya. Tambah lagi, rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Cancut tali wondo katanya. Kuatkan persatuan kebersamaan. Tidak ada yang lebih hebat di antara kita semua. Kita semua sama, kita bisa kuat karena bekerja sama. Dan yang kemudian yang berikutnya, yang kelima, ini terakhir ini, yang kelima, penyakit orang kita ini sebetulnya setelah saya amati, bias partisipasi politik. Ini bias partisipasi politik. Sebetulnya begini, semakin sedikit keterlibatan masyarakat terhadap politik secara langsung, politik praktis, itu tanda negara makin maju. Saya ambil contoh, di Cina kos politik itu nggak tinggi, makanya mereka bisa maju. Di Amerika partisipasi pemilih itu kurang dari 50%, bahkan kadang 40%. Itu tanda negara maju. Oke, apa maksud saya? Ingin saya katakan begini, di Indonesia ini terjadi partisipasi politik yang bias, bukan partisipasi politik yang positif. Contohnya apa? Memang partisipasi politik masyarakat Indonesia tinggi. Milih itu bisa sampai 70-80%. Kan begitu. Tapi itu bias. Mengapa saya katakan bias? Karena mereka datang ke TPS bukan ingin milih Bu Kosti yang betul-betul memperjuangkan aspirasi rakyat, tapi lebih kepada memenuhi kewajiban sama caleg yang sudah ngasih duit duluan pas serangan pajar. Iya Pak ya? Di Cina itu nggak ada serangan pajar loh Pak. Di Amerika, negara sebesar itu nggak ada serangan pajar, nggak ada. Di Indonesia ini tidak. Orang datang ke TPS itu karena faktor itu loh. Bukan karena kesadaran politik, tapi karena mobilisasi caleg. Dan anehnya, mohon maaf betul, ibu-ibu itu dikasih suaminya uang belanja 100.000 sehari. Itu masih marah loh. Kurang ini Pak. Jangan-jangan dibanting, dasar laki nggak guna. 100.000 sehari, laki kena gentak. Tapi dikasih caleg 100.000 untuk 5 tahun, nyengir mama itu. Maaf betul. Ya kapan negara kita mau maju gitu loh. Ini partisipasi politik yang bias. Bahkan saking biasnya partisipasi politik orang Indonesia, semua orang jadi politisi. Ustadz jadi politisi, kiai jadi politisi. Sampai masyarakat tukang ngoret aja jadi politisi loh. Lebih pintaran tukang ngoret daripada politisi beneran itu. Apalagi sudah jadi komentator politik, pasehnya luar biasa. Kayak komentator bola itu, dia ngomentari pintar, nandang bola aja miring dia itu. Siapa itu yang bikin kesal itu kan? Yang suka ngejelek-jelekin timnas. Saya nggak mau nyebut nama orangnya, kesel aja saya nyebut nama orangnya itu. Komentar mah pintar dia, kalau nandang bola miring tapi. Jadi banyak orang-orang di kita ini sedemikian rupa. Jadi semua orang jadi komentator politik. Akhirnya karena partisipasi politik yang bias, membuat kita saling bermusuhan loh. Keberpihakan afiliasi politik membuat kita saling bermusuhan. Loh apa salahnya orang menjadi kader PDI Perjuangan? Apa salahnya orang menjadi kader Golkar? Kan nggak jadi masalah. Tapi karena partisipasi politik yang bias, keberpihakan politik yang bias, kadang-kadang orang harus bermusuhan. Saya ingin tegaskan yang terakhir, partisipasi politik yang bias harus kita hindari. Bahkan mohon maaf, kalaupun 2029 nanti pilihan rakyat itu partisipasi hanya 40%, tidak apa-apa. Yang penting rakyat milih dengan cerdas, bukan lagi karena uang. Selama kita masih bisa disogok dengan uang, bangsa kita tidak akan pernah menjadi bangsa yang besar. Baik, demikian. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Aplaus yang meriah kembali lagi buat Ustadz Suparman Abdul Karim. Sangat menarik sekali.